Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin yufiduhu iyah au jahlin qabihin yakufuhu anhu wa yamna'uhu minhu. Pemberian terbaik orang tua kepada anaknya bukan sepeda motor, bukan mobil, bukan baju, bukan apapun yang terkait kemewahan dunia, tapi adalah adab yang baik, keilmuan yang baik yang kira-kira bisa bermanfaat di masa depannya. Dan menjauhkan anaknya, memastikan anaknya tidak menjadi anak yang tolol, paham gak? Tidak menjadi anak yang bodoh, yang bodoh. Itu adalah pemberian terbaik seorang orang tua terhadap anaknya. Anak Pak, lu saya itu nih. Mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lu malah mumpung kelingan nih, mumpung kelingan. Ini kaji mana paling juga pakai kelingan nih. Lu saya itu nih. Man razaqahullahu subhanahu wa ta'ala biwaladin fa'alaihi bitajibihi wa ta'limi. Man razaqahullahu subhanahu wa ta'ala biwaladin fa'alaihi bitajibihi wa ta'limi. Kalau ada orang yang kebetulan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan punya anak, maka kewajibannya ada dua. Yang pertama adalah takdib, yang kedua adalah taklim, mengajari adab, mengajari sopan santun, dan yang kedua adalah bagaimana memastikan pendidikannya berjalan dengan baik, khususnya pendidikan terkait keagamaan. Terkait keagamaan. Faman addabahu, itu memastikan anaknya menjadi anak yang beradab, anaknya menjadi anak yang ilmiah amaliyah, katakan bocah pinter tenan, insya Allah potensinya. Kalau kemudian anak panjenengan tinggal mati dan dia kanahu taroka sodakotan jariyah, kanahu taroka sodakotan jariyah, yalhaquhu sawabuhu walau lam yad'u lahu manin tafa'abiha awistafada minha. Kayak ada orang bangun masjid ngeten iki misalnya, bangun sodakoh jariyah, maka siapapun yang sholat di situ, siapapun yang darusan di situ, siapapun yang belajar di situ, walaupun tidak mendoakan orang yang ikut nyumbang, orang yang ikut bangun, tetap transferan pahalanya dapat. Nah iya toh, tak mesti. Kenapa kemudian kita harus menjadi orang baik? Itu masalahnya urusannya nggak beres, Pak. Makanya Imam Ghazali tegas mengatakan, tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Orang beruntung adalah orang mati yang ketika dia mati dosa-dosanya selesai. Ya itu tadi contohnya, asar itu ada asar yang baik. Asar itu apa ya? Kalau di beberapa kitab tafsir kita, misalnya kayak tafsir Jalalain misalnya, al-asar adalah ma'ustuna ba'dahum. Apapun yang dilakukan, apapun yang pernah kita lakukan, kemudian dilakukan oleh orang lain setelah kita meninggal, itu namanya asar. Ini misalnya ini daerah apa namanya? Ini daerah apa namanya? Sagulung. Sagulung-gulung. Oh iya, pancen rajan dangdut tenan nih. Oke, Sagulung-gulung ini. Ada gulung-gulungnya enggak? Atau belum pernah ada pondok di sini. Orang pertama kali bikin majelis taklim di sini, bikin pondok di sini, atau hal-hal yang baik yang pertama kali dilakukan, itu orang itu akan selalu mendapatkan transferan pahalanya. Begitu pula orang yang meneruskannya. Tapi begitu pula sebaliknya. Dulu di sini tidak ada atau belum pernah ada perjudian misalnya, atau karaokean misalnya belum pernah ada sebelum kedatangan Pak Haji Manaf misalnya. Kok ternyata Pak Haji Manaf dengan rombongannya ada Pak Nasuha di situ dan yang lain tahu-tahu mengadakan karaoke. Oke, Pak Haji Manaf boleh meninggal kapan pun terserah, bebas. Tapi jangan kemudian transferan akibat daripada karaoke yang ia dirikan itu selesai begitu saja. Karaoke-nya sih masih bisa kita petung. Permasalahannya maya ta'alaku bi karaoke. Paham kan? Loh, lek karaoke ini sih kena dipetung. Tapi maya ta'alaku bi karaoke itu muskilat, paham kan? Muskilat. Itu
Misalnya gini, terus gak usah ngelang ya. Misalnya nih kok ono karaoke, jelas-jelas muskilat, jelas-jelas masalah. Moro-moro ono pimpinan banser nang kene iki, ya ta. Jogo karaoke. Lagi misalnya ya. Iku mansanane ya masalah tenan iku, Iku mansanane ya mendapatkan asar. Nah, itulah kenapa kemudian penting bagi kita memastikan bahwa kita kalau dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu, anak-anak kita kemudian bisa meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Tapi yang pertama ya ibda binafsik summa biman taul. Saman dhewe dadi wong tua ya kudu apik, Pak. Kudu apik, penting iku. Supaya anakmu duwe potensi hidup yang lebih baik. Karena orang yang baik itu biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya akan dibangun menjadi pribadi yang baik dan dia kemudian berkembang dalam situasi yang baik. Makanya jenengan kudu apik, Pak. Mergo mungkin, sangat mungkin bahkan jenengan kurang baik, kemudian panjenengan kayaknya tidak mendapatkan akibat apa-apa, tapi kira-kira pokoknya anak Yahudi kudu selamat kabeh, Pak. Anak Yahudi kudu selamat kabeh, mbuh piye bentuke. Ngoten nggih, kula mboten perlu matur napa-napa malih teng ngarsane panjenengan. Sing jelas kula marem lah pokoke iso dolan teng mriki niki. Semoga ini adalah perjalanan saya ke Batam, dolan-dolan kula teng Batam yang pertama tapi bukan yang terakhir. Kula demen lho Mas. Nggih, seneng mawon ngoten lho. Dan saya merasa, oh ternyata saya salah jadwalnya. Kenapa saya harus pulang pagi-pagi besok gitu. Menarik, cukup indah alamnya, makanannya enak, Pak. Nah, ya, makanannya enak, Pak. Makanannya enak di Batam itu. Cocok saya. Cocok. Apa ya, karena lapar ya? Mergo gak ono lawuh sing luwih enak tini. Di rumahnya Kiai Haikal saya baru makan. Baru dikasih makan. Ya pinter tenan Haikal ya. Ya mesti ae terus dia ngomong, "Eco nggih Gus, eco." Eco luwih banget gak eco piye. Terus aku diomongi, Gus rencang-rencang sampun kempal. Habis ini jenengan ngisi di sana. Kenapa harus ngisi kalau sekarang makan? Padahal kata Luqman Al-Hakim, "Idzam tala'atil ma'idah namatil fikrah." Orang itu kalau sudah kenyang, otaknya buntu. Wa harisatil hikmah. Kemudian mulut ini tidak bisa berkata-kata yang baik. Wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah. Dan tubuh kita ini akan menjadi berat untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah ubudiyah. Abot, Pak. Abot banget, ngono lho. Lah aku kadung diwaki lho, Pak. Terus mau kon ngaji kan ya lemes aku. Enggak lah, yang paling penting monggo sami ngaji, Pak. Ngaji niki penting tenan, Pak. Saestu. Al ilmu niku yabni buyutan la imadalahu. Tapi wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Imam Syafi'i selalu mengatakan man arada ad-dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Kadang-kadang sampai tukang pidato jadi ditambahi wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Iku jelas tambahan dhewe. Ora pate ono kitabe masuk ngono lho, Pak. Ora pate ono kitabe. Lho tenan, akeh dawuh Imam Syafi'i sing dikorupsi ku akeh sampe tukang pidato. Makane aku gak seneng dadi tukang pidato. Itu kan terusannya kan malla yuhibbu al ilma fala takun bainaka wa bainahu sadaqah wala ma'rifah. Oh ngene, man la yuhibbu al ilma fala khaira fi. Orang yang sama sekali tidak menyukai keilmuan, wong sing gak patek demen ngaji, iku gak ono menarik-menarike sama sekali. Tidak bisa dibangun. Orang yang nggak suka ngaji itu tidak bisa dibangun. Ya contohnya ya nuwun sewu Pak ya. Orang mergo piye-piye. Tapi kan aku sesuk mulai dadi aku bebas saya. Contohnya kayak wakil wali kotamu mau loh. Contohnya kayak wakil wali kotamu mau. Mau teko, Bapak saya di sini mewakili Pak Wali Kota, tapi duduk mbek aku matur. Mature mbek Gus Wahim. Kok jajal matur mbek aku, Kak sikat lan mbak. Yakin ya? Tapi matur sama mbek Gus Wahim. Lu yakin? Saya di sini mewakili Pak Wali Kota, mohon maaf. Wali kota itu kudu ngaji, bupati kudu ngaji, gubernur kudu ngaji. Loh, gak masalah piye-piye, aku gak masalah piye-piye. Sebabnya apa? Aku ngomongnya lek ning Jawa ya, artinya lek itu di Kediri ya. Kalau saya nggak ngerti kalau di Batam apa sebaiknya man wali kota itu nggak ngaji, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau di Kediri, rodok setengah haram, ono bupati, ono wali kota, wayahe pengajian, gak melu ngaji. Apa meneh mulih dhisik. Merasa lebih sibuk daripada kiainya. Wah, pelanggaran berat ya. Loh, pelanggaran berat. Lek neng Jawa di Kediri,
Tapi wallahu alam ning Batam enggak ngerti ya, kan enggak ngerti. Wa ardihim makunta fi ardihim wa darihim makunta fi darihim. Karena semua punya kebudayaan masing-masing. Tapi yang jelas bahwa kitab kita mengatakan tegas la yabbahi lil qadhi awil imam ayyatruka mujalasatal ulama. Tidak layak seorang pejabat apapun itu bentuknya, pemimpin apapun bentuknya, kemudian jauh-jauh ngopi-ngopi daripada para kiai. Daripada para ulama. Kok ono pejabat gak tahu sowan, gak tahu melu ngajine kiai, gak tahu melu ngajine para habaib, gak tahu melu ngajine para ulama. Jelas masalah gue. Artinya ora patek ngaji ngono lho, maksud ngono lho. Masalah tenan wallahu alam gak ngerti aku, tapi sejelas lek cara kitab ngono kuwi gak patek oleh. Ngono kuwi ya. Tapi selamatnya mau gak ngomong aku. Jajal bisik ya aku ya sikat tenan. Kasih sikat tenan. Apa-apaan? Sebenarnya nang ndi, Pak? Umur pamit. Ke Arab nyumbang. Oh, ini terakhir. Mumpung kelingan. Gara-gara nyumbang itu loh. Benjing, besok Pak, kalau di sini Pondok Usmaniyah ini butuh apa-apa Pak, tolong kita dikabari akan kita bantu. Iki loh, kenapa? Santri harus mandiri. Santri harus sukses. Santri tidak hanya ngaji, tapi dia harus berkarya. Dia harus punya pekerjaan yang jelas. Dan gak ngono kuwi mau nasibe paham ra. Makanya wali kota teko, aku nyawang Sengkak Sawang itu duduk wakil wali kota. Yang saya lihat adalah bagaimana reaksi Haikal ketika ditinggal wali kotanya. Dia datang tidak bawa apa-apa, dia pulang tidak meninggalkan apa-apa. Ternyata, alhamdulillah, dan saya sangat bangga sekali. Haikal santai saja. Ketika itu wakil wali kotamu itu mulai itu ya. Wakil wali kotamu itu mulai. Nggih Gus, alhamdulillah Gus, malah sekeco makin ngajine sakit sekeco. Wah, bangga saya. Artinya apa? Seorang Haikal tidak mengharapkan apapun dari pemberian Pak Wali Kota itu. Oh bagus. Santri harus begitu. Santri harus begitu. Tenang saja. Masa orang iso kal? Gede nih mana Haikal? Sakit. Harus muni iso kal. Harus muni bisa. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Loh, ini contoh Nabi ngono lho, Sudahlah, pondok ini harus besar. Al Utsmaniyah dan pondok-pondok turunan pondok-pondok pesantren yang lain harus besar. Harus mandiri, wajib besar, wajib. Begitu, si akeh tenang ae. Jenengan pasti siapapun di antara kita yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Ini perjuangan loh Pak. Menganggap ngaji gak perjuangan. Apa mau jihad? Arab jihad. Allahu Akbar. Sing manane jihad. Ya kudu ngerti Pak. Ya dihitung-hitung. Man ra'a anal huduli talabil ilmi falaysa bijihadin faqad naqasa ra'yuhu wa aqluh. Orang yang punya pendapat Muhammad Ibnul Munkadir yang mengatakan, lengket. Man ra'a anal huduli talabil ilmi falaysa bijihadin faqad naqasa ra'yuhu wa aqluh. Uang sing duwe pendapat nek budal ngaji bukan termasuk jihad. Lillahi kalimatillah berarti pancen uteke pekok. Kira-kira ngono. Coba bahasa Jawa nih. Coba bahasa Indonesianya mungkin agak sedikit lebih halus. Orang yang punya pendapat bahwa ngaji bukan bagian daripada jihad, maka dia mungkin agak sakit. Ngono tok mungkin. Nah, ngono ya. Aku mau los loh, Pak. Aku gak patek paham aku bahasa Batame. Sing jelas ngono kuwi murate, Sing jelas murate ngono kuwi. Lah ya positif kuwi, Pak. Positif itu. Yarji, hatta yarji, fisabilillah hatta yarji. Jenengan memberangkatkan putra-putri panjenengan untuk ngaji, berarti memberangkatkan putra-putri panjenengan untuk jihad fisabilillah. Mohon maaf ya, untuk ibu-ibu punya kemauan, ibu-ibu punya kehendak, anak pasti ngaji, anak pasti mondok. Kalau bapak-bapak belum tentu. Belum tentu. Jenengan punya anak 3, sudah punya anak 1 aja lah. Punya anak 1, kemudian jenengan bercita-cita mau memondokkan anaknya. Tapi kalau ibu-ibu nggak setuju, sampai kiamat anakmu nggak bakal mondok. Tapi jenengan nggak pengen sama sekali anaknya bisa ngaji, tapi ibu-ibu penuh dengan keteguhan untuk kemudian memintakan anaknya, mesti mondok anakmu Pak.
Mergo apa? Sampeyan kuwi, Pak, Mas yo gagao kaya apa wae. Awakmu ki disatru bojomu setengah jam panik. Bojomu disatru. Mok satu setahun biasa-biasa saja. Bahkan beliau sebagai para ibu-ibu dengan tinggal mati pun dia akan tetap berjuang untuk membesarkan anak-anaknya dengan gagah. Loh, artinya apa, Bu? Nerokone anak, surgane anak, napa jere panjenengan? Artinya begitu. Bahwa kuasa di tangan panjenengan. Bahwa kemudian ada orang ngomong wanita itu adalah kaum yang lemah. Bohong. Bohong. Super bohong. Itu manipulatif. Selemah nih bapak-bapak nih. Kemauan sebesar apapun yang akan panjenengan berikan untuk kemudian membangun rumah tangga panjenengan tanpa dukungan ibu-ibu, hatam jenengan. Tapi jenengan boleh pergi kemanapun sejauhnya, kemanapun jauhnya. Tapi kalau ibu-ibu masih pengen untuk memintakan anaknya, pasti berhasil. Itulah kenapa kemudian para ulama kita rata-rata tidak dididik oleh bapak-bapak. Ya kan Pak ya? Tapi dididik oleh ibu-ibu. Imam Bukhari, paling hebat apa Imam Bukhari? Adalah pengarang satu kitab yang paling otentik setelah Al-Quran Al-Karim. Setelah Al-Quran Al-Karim. Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Dia dididik oleh ibunya. Ibu yang sangat luar biasa. Ibu yang mendapatkan warisan dari suaminya begitu banyak harta. Kemudian dihabiskan secara total untuk memastikan anaknya menjadi anak yang alim, alamah. Loh. Dan saya permasalahan ini, lele ibu-ibu kentean duit. Gitu. Ayo kapan duit anak kayak Imam Bukhari? Apa-apaan. Tapi gak apa-apa. Sementing nonton niku. Kalau harus cerita bahwa yang paling penting untuk memastikan anak-anak bisa mondok atau tidak, itu panjenengan Bu. Boten bapak-bapak. Pokok jenengan memang punya kemauan, anak saya harus alim. Pasti itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan panjenengan lah yang memastikan terijabahnya harapan dan doa panjenengan semua. Positif nih, positif itu. Jangan harap ada anak sukses dan berhasil ketika ibunya tidak pernah menangis keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap. Tapi pirang-pirang wong hebat, bapaknya gak jelas. Duh, itu kan? Ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladathu abaun li'am, kata Imam Syafi'i. Ya betul? Ya berat. Saya melihat banyak tokoh luar biasa keilmuannya padahal dia dilahirkan oleh bapak-bapak yang super ruwet. Iya, li'am ruwet, Pak. Bapak-bapak ruwet. Tapi jangan harap kalau ibunya ruwet anaknya bisa baik. Jangan, Pak. Makanya benar dari Gus Wahim niku. Sementing panjenengan Bu. Pokok jenengan punya kemauan untuk anaknya ngaji, beres. Jangan sampai jenengan jadi orang tua yang kemudian, pun toh, man adzaba waladahu shahira surra bihi kabira. Kalau jenengan berencana untuk menikmati hari tua, pastikan anak-anak jenengan semuanya beradab dan berilmu ketika masa muda. Harus niku. Pun toh, pokok anak yang jenengan ilmiah amalia, benar-benar anak yang beradab betul. Dipastikan di masa yang akan datang, di masa-masa tua panjenengan bahagia. Wa kadzalik panjenengan Pak, duwe anak gak duwe duga, punya anak tidak punya adab. Halah Pak, jenengan delok TV wis gak patek paham, mripat gak patek ketok. Delok bal-balan skore 2-0 ketoke 2-2. Lha tenan, mergo nyeluk anake. Le, nyapa Pak? Basa gak iso, mergo gak tau diwarai basa, ya. Tata krama enggak punya karena memang tidak pernah diajarkan tata krama. Tolong Bapak rokok entek tukono. Mbok tuku dhewe wis tuwek ngongkon. Lah yang salah siapa? Yang salah siapa? Anaknya? Tidak. Itu adalah telatnya pendidikan yang diberikan oleh anaknya. Mulai kecil diwarai tenan, diwarai, diceritani ulama-ulama, diceritani pondok-pondok pesantren, diceritani betapa menariknya ngaji, betapa pentingnya ngaji, dan lain sebagainya. Putra kula panjenengan sedaya benar-benar mendapatkan hidayah, taufik hidayah inayah sing Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dijadikan dzurriyyah thayyibah, benar-benar dijadikan
manfaat sing barokah. Manfaat sik terus barokah ngono lho, manfaat sik ngono. Wong NU kadang-kadang yo senengane barokah aku iso wedi. Tenan. Wong NU getingne. Kadang-kadang nyadi tenan wong NU. Waduh toko Batam tekan Kediri takoki, sampean mau rene nyapa acarane? Dalem sepindah silaturahim. Oke, muga-muga ditampa silaturahime. Sing kedua nyapa? Mriki kula ngepengin ngalap berkah. Nyapo? Aduh teko Batam sampai teko Kediri kok barokah. Apa-apaan? Ngaji. Barokah apa barokah? Paling penting ngaji. Anggitmu kiaimu dukun apa piye barokah? Lho ora barokah asline kan istiadul khair. Istiadul khair. Artinya gitu loh. Artinya sampean ditakdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bergerak dari Batam, mengeluarkan banyak biaya, menyisihkan banyak waktu untuk kemudian nyampe ke Kediri. Niku pun barokah, Pak. Niku pun mahiyatul barokah, Pak. Pun dalil urip sampean niku pun barokah. Makane dugi mriko ojo njaluk barokah, ngaji. Aku gak tahu tumon ana sahabat sowan Kanjeng Nabi terus nyuwun berkah Kanjeng Nabi gak enek ngono kuwi. Tenan gak enek. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas gupuh mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zuriyah celuk kabeh. Saiki goleki Kanjeng Nabi, aturi rene, aku wis arep mati iki. Aku arep mati. Tenan. Teko gak terus Kanjeng Nabi kula jenengan dongakne mugi-mugi selamat Kanjeng Nabi. Ora. Blas. Kula jenengan paringi barokah Kanjeng Nabi muga-muga benjing malaikat mungkar nakir mboten ketok nyawang kula. Nggih enek ngono kuwi. Langsung ya Rasulullah, innam mali kasir. Innam mali kasir. Bondo kula niku kathah. Sing maris warasatni ibnatun. Sing maris namung anak wedok setunggal tok. Fama af'al bidzalik. Lakukan. Bayang to, arep mati cek ngaji Pak sahabat. Lah iki kena wong NU, cek sehat wis barokah. Barokah. Ngaji, Pak, ngaji. Semuanya ngaji pokoknya. Siapapun, mulai sing enom, sing tuwek, sing wis dadi pimpinan, sing pengen dadi pimpinan, siapapun harus ngaji. Ngoten nggih? Ngapunten ingkang agung sedaya mawon donga dinunga mugi-mugi saya sedaya. Ngapunten saestu nyuwun agung pangapunten menawi kula pas dolan-dolan niki. Pancen niat kula niki mriki dolan. Saestu kula niku senawa itu dolan lillahi taala. Yakin aku jelas gak duwe niatan ngaji kula niku. Wes pokoke mangkat kula wonten mriko kan maca kitab mau. Gak, aku rene senawa itu dolan. Kayak pikiranku sesuk dolan jalan-jalan ning Singapura ngowah-ngowah. Wes bagus yo. Aku mesti takok bocah-bocah nggo celana ora betul bagus. Ngene kono pakai sarungan dikira arep tahlilan. Pun ngapunten ingkang agung niki saire dipun tutup kaliyan donga. Alfa. Alhamdulillah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا انك السميع العليم اجعلنا واجعلنا واياهم من اهلهم وارزقنا واياهم بما نافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر لنا وتعسر علينا لا ميسر العسر يسر مرادنا بك الواسع اللهم الحمد لله وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.